Nadeshiko hadir di Eurocamp bukan sebagai tokoh yang penuh konflik besar atau drama berlapis, melainkan sebagai sumber kehangatan yang perlahan tapi konsisten menyelimuti seluruh cerita. Dari kemunculan pertamanya, Nadeshiko langsung memancarkan energi yang berbeda. Rambut pink yang selalu bergerak mengikuti langkahnya, senyum lebar yang nyaris tak pernah benar-benar hilang, dan cara bicaranya yang spontan membuatnya terasa hidup. Seolah ia benar-benar ada di dunia nyata dan kebetulan tertangkap kamera anime. Namun, di balik keceriaan itu, Nadeshiko bukan karakter dangkal. Justru melalui kesederhanaannya, Eurocamp menunjukkan bagaimana kebahagiaan kecil, rasa ingin tahu, dan kebersamaan hidup menjadi inti dari sebuah perjalanan hidup. Awal cerita Nadeshiko dimulai dengan kepindahannya ke Yamanashi. Ia datang sebagai seseorang yang belum mengenal dunia berkemah sama sekali. Bahkan, pertemuan pertamanya dengan Rin di Danau Motosu terjadi karena hal yang sangat sepele, yaitu Nadeshiko tertidur di pinggir danau setelah bersepeda jauh. Adegan ini bukan hanya lucu, tetapi juga simbolis. Nadeshiko adalah karakter yang tersesat dengan cara yang lembut. Ia belum tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia tidak takut untuk berhenti sejenak, menikmati pemandangan, dan menerima bantuan dari orang asing. Dari sinilah dinamika Eurocamp mulai terbentuk. Rin yang pendiam dan mandiri bertemu dengan Nadeshiko yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Kontras ini bukan saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi. Ketika Nadeshiko pertama kali mencicipi pengalaman berkemah, reaksi yang ia tunjukkan sangat manusiawi. Ia kagum dengan api unggun, terpukau oleh pemandangan alam, dan sangat antusias terhadap makanan. Salah satu ciri paling ikonik dari Nadeshiko adalah kecintaannya pada makanan. Setiap kali ia menikmati hidangan hangat di tengah udara dingin, ekspresinya berlebihan namun tulus. Ini bukan sekedar gimmick komedi. Makanan dalam Eurocamp sering menjadi simbol kenyamanan dan kebersamaan. Dan Nadeshiko adalah perwujudan paling jujur dari simbol itu. Melalui dirinya, penonton diajak untuk ikut merasakan betapa nikmatnya semangkuk sup hangat atau kari instan saat disantap di alam terbuka. Seiring berjalannya cerita, Nadeshiko mulai bergabung dengan aktivitas outdoor club bersama Chiaki dan Aoi. Disinilah sisi sosial Nadeshiko semakin terlihat. Ia mudah berbaur, cepat tertawa, dan tidak ragu mengekspresikan kekagumannya terhadap hal-hal kecil. Berbeda dengan Rin yang menikmati solo camping sebagai ruang refleksi pribadi, Nadeshiko menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Namun yang menarik, Eurocamp tidak pernah menempatkan pilihan ini sebagai benar atau salah. Melalui Nadeshiko dan Rin, anime ini menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk menikmati hidup, dan semuanya sah selama membawa ketenangan. Nadeshiko juga berkembang secara perlahan sebagai individu. Di awal, ia sering terlihat impulsif, mengikuti perasaan tanpa banyak pertimbangan. Namun, semakin sering ia berkemah, semakin terlihat bahwa ia mulai memahami tanggung jawab dan persiapan. Ia belajar tentang peralatan, cuaca, dan pentingnya perencanaan. Perkembangan ini tidak disajikan secara dramatis atau eksplisit, tetapi justru terasa alami, seperti seseorang yang belajar mencintai hobi baru. Nadeshiko tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena rasa senang. Inilah kekuatan Eurocamp dalam membangun karakter. Pertumbuhan tidak harus selalu melalui konflik besar, cukup melalui pengalaman yang konsisten. Hubungan Nadeshiko dengan Rin tetap menjadi salah satu aspek paling hangat dalam anime ini. Meskipun mereka sering berkemah dengan gaya yang berbeda, ada rasa saling menghormati yang kuat di antara keduanya. Nadeshiko tidak memaksa Rin untuk selalu bersama klub, dan Rin pun tidak menutup diri sepenuhnya. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka sederhana. Ada rasa nyaman dalam keheningan, dalam pesan singkat, dan dalam kebersamaan yang tidak menuntut apa-apa. Nadeshiko dengan kepribadiannya yang terbuka, perlahan membantu Rin untuk sedikit lebih terhubung dengan orang lain, tanpa menghilangkan jati diri Rin sebagai solo camper. Selain Rin, interaksi Nadeshiko dengan karakter lain juga memperkaya ceritanya. Bersama Chiaki dan Aoi, ia sering menjadi penyeimbang.
Ketika Chiaki terlalu bersemangat dengan ide-ide anehnya, Nadeshiko menanggapi dengan antusias yang polos. Ketika Aoi melontarkan candaan khas Kansai-nya, Nadeshiko tertawa tanpa beban. Ia menjadi semacam katalis kebahagiaan, membuat suasana selalu terasa ringan. Namun sekali lagi, ini bukan berarti Nadeshiko tidak punya kedalaman. Justru karena ia tulus, setiap emosinya terasa jujur dan tidak dibuat-buat. Salah satu aspek menarik dari Nadeshiko adalah latar keluarganya, terutama hubungannya dengan kakaknya, Sakura. Sakura digambarkan lebih dewasa, tenang, dan protektif. Kontras ini menambahkan dimensi pada karakter Nadeshiko. Kita melihat bahwa di balik keceriaannya, Nadeshiko tetaplah seorang adik yang bergantung dan menghormati kakaknya. Sakura memberi dukungan dengan caranya sendiri, seringkali tampak dingin tetapi sebenarnya peduli. Hubungan mereka terasa realistis dan hangat, menegaskan bahwa Nadeshiko tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia begitu terbuka dan positif. Secara tematik, Nadeshiko adalah representasi dari Isekai itu sendiri. Ia tidak hadir untuk mengguncang dunia cerita, tetapi untuk menenangkannya. Setiap kali Nadeshiko tersenyum menikmati pemandangan Gunung Fuji, atau terharu melihat matahari terbit, penonton diajak untuk ikut berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kemampuan untuk benar-benar hadir di momen sekarang. Dalam dunia modern yang serba cepat, pesan ini terasa sangat relevan. Menariknya, meskipun Nadeshiko sering terlihat roboh dan kekanak-kanakan, ia bukan karakter yang tidak kompeten. Ia belajar cepat, memiliki stamina luar biasa, dan menunjukkan ketekunan. Perjalanannya bersepeda jarak jauh, misalnya memperlihatkan sisi giginya. Ia mungkin tersenyum dan tertawa, tetapi di balik itu ada tekad yang kuat. Yurocamp tidak mengglorifikasi penderitaan, tetapi tetap mengakui usaha. Nadeshiko menjadi contoh bahwa kerja keras dan keceriaan bukanlah dua hal yang bertentangan. Dalam keseluruhan narasi Yurocamp, Nadeshiko berperan sebagai jantung emosional. Jika Rin adalah ketenangan malam yang sunyi, maka Nadeshiko adalah api unggun yang hangat. Keduanya saling melengkapi, menciptakan keseimbangan yang membuat anime ini begitu dicintai. Tanpa Nadeshiko, Yurocamp mungkin akan terasa terlalu sepi. Tanpa Rin, mungkin akan terasa terlalu ramai. Bersama-sama, mereka menghadirkan harmoni yang sederhana namun mendalam. Pada akhirnya, Nadeshiko Kagamihara bukanlah karakter yang ingin mengubah dunia. Dan justru disitulah kekuatannya. Ia ingin menikmati dunia apa adanya. Salah satu perjalanan berkemah demi satu perjalanan berkemah. Ia ingin makan makanan enak, melihat pemandangan indah, dan berbagai tawa dengan teman-temannya. Melalui Nadeshiko, Yurocamp mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang tujuan akhir, tetapi tentang perjalanan, tentang berhenti sejenak, menghirup udara dingin, dan tersenyum karena hal-hal kecil. Dan mungkin di tengah dunia yang terasa berat, kehadiran karakter seperti Nadeshiko adalah pengingat lembut bahwa kebahagiaan bisa sesederhana itu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena dukungan satu orang dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.